Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Samsud Duha, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500-12378. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Cipinang Muara 18 di kelas 2 dengan materi Ayo Berperilaku Terpuji, Sayang Kepada Sesama. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Dot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ini kelas berapa ya? 2A. Hari apa pakai baju berapa nih? Waktu hari yang ingat tanggal berapa sekarang? Berapa? 8 bulan 2 tahun. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu. Oke, dan Tuhan kita tolong Syukira akan bikin doa. Doa dengan khusyuk agar kita mudah masuk pelajaran hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wira. Sekarang kita lanjut baca juz amma yang akan dipimpin oleh Arganit, yang akan ditolong yang lain ikuti bacaannya.
kasih Afgani. Membaca kosakata bahasa Arab yang akan dipimpin oleh Arafah. Oke, terima kasih Arafah. Mudah-mudahan pembacaan doa Jum'ah dan kosakata tadi jadi pahala buat kita, dan mudah-mudahan kita semua sudah memahami belajar. Nah, kedua akan absen kelas 2A yang Putra, kalau dipanggil namanya jawabnya hadir, yang Putri jawabnya hadiroh. Ada Dwi Rangga Priyanto, Alvika Najwa Larasati, Alisa Putri Latifah, Azina Aira Fatimah, Arafah Hafiz Nurfalila. Nah, oke, sekarang kedua akan beri pertanyaan tematik buat kalian nih. Anak-anak, pernahkah kalian melihat teman yang jatuh di halaman sekolah? Oh, pernah. Apa yang kalian lakukan? Oke, terus kalau ada teman yang tidak membawa bekal di kelas, apakah kalian mau berbagi? Nah, itu matematika. Nanti kita lanjut ke selanjutnya, yaitu seorang anak di sekolah makan bekal sendirian, sementara temannya duduk di pojok tanpa makan. Menurut kalian apa masalahnya? Ayo, kalau ada teman satu orang nggak makan pada saat istirahat, terus kamu lihat kamu mau makan banyak, dia nggak makan, apa yang kamu lakukan? Bagi makanan. Terus bagaimana perasaan teman yang tidak punya bekal? Misalnya ada satu orang teman yang punya bekal, terus dia melihat kalian makan melahap, gimana perasaan temannya? Sedih. Nah, dengan itu barulah apa yang sebaliknya dilakukan kalian kalau lihat berbeda seperti itu. Tadi apa? Apa? Berbagi. Kalau kalian melihat ada satu orang punya sendirian pada saat istirahat tidak membawa bekal, yang baiknya kita lakukan adalah berbagi bekal. Kalau ada bawa bekal, kalau nggak bawa bekal bawa jajan, ajak temannya jajan bareng, makan bersama di kantin. Oke. Di sini ada problem. Di dunia ini ada banyak orang yang kesulitan, ada yang lapar, ada yang tidak punya teman, bahkan ada yang tidak mempunyai rumah. Kadang-kadang kita terlalu sibuk bermain sampai lupa menolong mereka. Betul gak? Soalnya si
Kira lagi main asli buat di belakang kira ada temen jatuh karena sedang main, tidak, jadinya tidak peduli atau tidak kira kalau ada yang jatuh di belakang, ini problemnya. Terus praktiknya, bayangkan kalau itu terjadi pada kita, tidak ada teman yang peduli, tidak ada yang mau membantu, pasti sangat sedih gak? Lalu jatuh naik sepeda, kakinya berdarah. Di situ ada banyak orang tapi tidak melihat, kamu gak bisa jalan, sedih gak? Ditolongin. Nah, jadinya pasti sedih sekali. Itulah sebabnya kita perlu belajar menyayangi sesama agar hidup lebih bahagia dan berkah. Solusinya tuh Islam, agama Islam mengajarkan kita untuk menyayangi semua orang atau semua teman, tetangga, bahkan hewan pun Islam turut menyayangi. Dengan menyayangi sesama, Allah akan menyayangi kita. Tuh, gampang kalau kita mau disayang sama Allah, sayang dulu sama sesama. Di sini ada sesama teman. Kalau di depan ketemu hewan kucing, sama kita sayang sama hewan kucing. Kalau lapar kita punya makanan lebih, kasih makanan. Nah, sekarang kita masuk ke makna sayang pada sesama. Kalian tahu gak nih? Kan bahasanya sini bukan arti tapi makna. Makna itu artinya arti. Berarti arti sayang kepada sesama. Sayang berarti peduli, menolong, dan tidak menyakiti orang lain. Misalnya Padua nih, sayang sama murid-murid Padua. Padua gak akan menyakiti murid-murid Padua. Kalau muridnya ada butuh bantuan, butuh pertolongan, kalau Padua sayang, pasti Padua tolong. Itu artinya sayang. Terus kita menunjukkan kasih sayang dengan ucapan lembut, tindakan baik, dan tindakan yang ikhlas. Kelihatan mana yang sayang, mana yang tidak. Kalau kita sudah sayang pada orang tua, teman, ataupun hewan, kita kelihatan. Kalau sayang sama temannya, kalau temannya susah, kita segera membantu tanpa kita dulu. Kita tolong kita. Kalau kita sayang, kita nggak punya pulsa, pasti pakai pulsa aku. Kita sudah peduli sama temannya. Sama orang tua di rumah habis belanja, bawa sayur banyak. Pas kamu lihat keluar rumah di jalan tuh ada ibu aku, mungkin disuruh dulu kalau udah sayang kita sampai ibunya bantu bawa sayurannya dengan ikhlas. Tuh, bentuknya ikhlas. Kalau udah sayang tanpa kita ikhlas bantu orang yang kita sayang. Nah, itu makna atau arti ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam Al-Quran, ini Padua lihat kepada ngantuk nih. Siapa yang ngantuk? Nah, biar gak ngantuk, kita nyanyi rukun Islam dulu. Masih ingat kan satu rukun Islam? Oke, bareng-bareng. Boleh bangun berdiri. Bangun. 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua mengerjakan sholat. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat membayar zakat. Yang kelima pergi haji. Siapa yang tak semuanya, insya Allah
udah. Oke, duduk lagi. Oke, udah habis membaca rukun Islam. Mudah-mudahan setannya yang godain buat kita ngantuk pergi, biar kita seger lagi. Nah sekarang kita bahas nih dalil Al-Quran dan hadisnya. Kedua, emang di Allah perintah kita buat sayang sama sesama mas. Nah disini ada Allah merintahkan dalam surat Al-Maidah ayat berapa tuh? Ayat 2. Dan tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Kalau kita tolong untuk kebaikan, kalau kita tolong untuk kebaikan, itu pahalanya double. Pahala menolong sama pahala membuat kebaikan. Makanya kita disuruh sama Allah tolonglah dalam hal kebaikan. Kalau yang keburukan boleh gak ditolong? Nah, sama juga kalau yang buruk kamu tolong, dosanya 2 kali. Mengerjakan keburukan sama nolong orang yang mengerjakan keburukan. Terus Nabi juga mencontohkan. Nabi kita siapa sih Nabi yang terakhir? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Itu Nabi Muhammad bilang menurut kita, kalau kita cinta sayang sama seseorang, kita memperlakukan orang seperti kita mencintai diri sendiri. Misalnya kita sayang sama diri sendiri, kalau badannya lemas, berarti kalau sayang istirahat terlebih dahulu. Sayang pada diri sendiri. Kalau badannya dicium bau, kalau sayang sama diri sendiri kita mandi. Terus apa lagi? Kalau perutnya sudah terasa lapar, kalau sayang sama diri sendiri, baiknya makan. Sama juga seperti sayang kepada orang lain. Kalau melihat orang lain lapar, kita punya makanan, kita peduli seperti kita merasa lapar juga, kasih temannya sekalian. Nah, itu dicontohin sama diperintahkan oleh Nabi itu. Tidaklah sempurna dengan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke, tadi kan dalil Al-Quran sama hadisnya. Sekarang kisah teladan. Kisah teladan berarti pernah dilakukan oleh Rasul di sini. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak yatim. Suatu hari, Rasulullah ceritanya bukan Faruha, tapi ceritanya Rasulullah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang anak yatim yang menangis. Beliau mendekatinya, mengusap kepalanya dan berkata nih sambil dideketin, sambil diusap kepalanya, lalu berkata kepada anak yatim tersebut, mulai hari ini, kata Nabi nih, mulai hari ini aku adalah ayahmu. Terus anak yatim tersebut tersenyum mendengar kata-katanya. Nabi tersenyum bahagia sampai mau nangis. Tuh, nangisnya bahagia, gimana nggak senang? Orang yang tidak punya bapak, tiba-tiba anak yatim disamperin sama Nabi, diusap-usap, langsung diangkat menjadi anaknya Nabi. Bahagia dia, cerita dan teman-temannya bahwa tadi aku boleh menganggap Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai ayahku. Tuh, saking sayangnya Nabi sama anak yatim diangkat
dari anak, biar anak yatim tersebut mempunyai sosok ayah. Pelajarannya untuk kita apa? Pada sayang kepada sesama, membuat hati orang lain tenang dan bahagia. Tadi anak yatim tersebut akhirnya senang dan bahagia. Ya. Nah, ini ada contohnya nih. Contoh kasih sayang kepada keluarga. Ini kalau ada siapa yang punya keluarga di rumah, punya saudara, kakak adik. Nah, yang punya orang tuanya masih lengkap. Semuanya lengkap. Berarti alhamdulillah. Contoh kasih sayang kepada keluarga. Ini yang pertama, menyapa orang tua dengan sopan. Kalau lagi main, ibunya lewat. Yang paling sopan itu menyapanya apa? Samperin ibu kita, cium tangan sambil mengucapkan assalamualaikum bunda. Bunda habis dari mana? Tanya dengan kata-kata yang sopan. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah. Kalau bundanya lagi masak di rumah, kalian bantuin apa? Bantuin makan, boleh bantuin makan. Tapi kalau sudah matang, bantuin yang bisa. Kalau punya lagi motongin bawang, ada sampah-sampahnya, diambilin, dibuang ke tempat sampah. Terus kalau bundanya lagi nyuci, bantuin apa? Bantuin main air, jangan terbasah, bantuin. Kalau cucian udah selesai, udah nih, aku bawain ke depan biar nanti dijemurin, bawain embernya ke depan buat siap-siap dijemurin. Terus yang ketiga, tidak membantah perintah orang tua. Nah, ini nih yang paling penting nih. Gue pernah kita lihat. Misalnya kita lagi main game nih bareng-bareng. Apa namanya kalau main game bareng-bareng? Mabar, main game bareng-bareng. Tiba-tiba orang tuanya manggil. Siapa namanya misalnya yang main game? Arya, Dira, Maulana, Rafa, Daki main bareng-bareng. Dira dipanggil lagi main game. Dira, apa yang Dira lakuin? Samperin. Terus nanyakan kepada ibunya, kenapa Bu? Wira lagi main game, ada dipanggil Wira tuh. Sebagai anak yang baik, tidak membantah perintah orang tua, langsung taruh HP-nya, langsung samperin ibunya yang memanggil, langsung tanya, kenapa Bu, ada yang bisa Wira bantu? Nah, itu artinya tidak membantah perintah orang tua. Itu contoh kasih sayang kepada keluarga. Lanjutnya contoh sikap kasih sayang di sekolah. Menyapa teman kalau ketemu pada saat ngobrol sekolah, ketemu menyapa, hai, halo, apa kabar, sapa. Yang kedua yang tadi sudah kita contohin, berbagi kalau lihat temennya lagi istirahat, kok dia nggak istirahat, kok dia nggak keluar makanan, kita barang, kita tanyain, aku nggak bawa bekal, nggak bawa buang jajan, nggak bawa aku ada bekal nih, kita makan bareng yuk, bagi dua, makan bersama. Yang ketiga, menghibur teman yang sedih. Kayak kemarin tuh ada kelas 1 dan kelas 2C. Ternyata ayahnya meninggal. Sedih gak kalau ayah meninggal? Kalau kita ketemu teman yang lagi bersedih, kita hibur, ajak main, ayo kita main. Jangan terlalu bersedih. Kalau orang tua kita didoain biar orang tuanya bahagia juga di surga. Lanjut. Kasih sayang kepada semua makhluk. Yang punya hewan peliharaan siapa di rumah? Kalau punya hewan dikasih makan apa enggak? Kasih minum enggak?
Dikasih jajan nggak? Enggak lah, emangnya hewannya sekolah kasih jajan. Oh, sama juga kalau melihat hewan di jalanan kelaparan atau sakit, kalau mampu bawa pulang diobatin kasih makan. Nah, kalau nggak mampu kita tolong sama yang lain yang mampu mengobatinya. Terus yang kedua, tidak merusak tanaman, pakai tanaman di rumah. Kalau ada tanaman jatuh misalnya dari ditaruh di atas meja di pot, tanamannya jatuh, apa yang kalian lakukan? Diangkat lagi, ditaruh lagi di tempatnya. Pas ditaruh tempatnya dia tanamannya sudah kering, belum disiramin. Apa yang kalian lakukan? Disiram secukup. Yang ketiga, jaga kebersihan lingkungan. Apa yang di rumahnya kalau lihat mamanya nyapu ngepel kita bantuin. Kalau lihat sampah di kelas digorong diambil apa? Nah, yang kayak gitu berarti jaga kebersihan lingkungan. Oke, kita akan bermain peran atau role play. Nanti dicontohin sama Tiara, Arafa, dan Ise. Skenario-nya itu satu anak berpura-pura terjatuh, teman lainnya menolong dan menenangkan. Nah, setelah nanti mereka bertiga berakting, kalian berdiskusi bagaimana perasaan teman yang ditolong dan menolong. Oke. Gimana tadi perasaannya orang ditolong? Arafa lagi jatuh, terus tolong sama teman, gimana perasaannya? Sakitnya berkurang apa nambah? Berkurang. Kalau kita senang sakitnya berkurang. Terus perasaan kalian berdua menolong yang kesusahan gimana? Senang nggak? Senang gara-gara apa? Senang? Suaranya senang karena bisa menolong teman yang kesusahan. Oke, tepuk tangan. Oke, ada permainan kedua nih, simulasi kotak kebaikan. Nanti Padua akan bagiin kertas ini, terus kamu menulis di kertas ini, aku akan menolong teman dengan cara apa? Kamu nolong teman dengan cara apa? Dan nanti baru akan bagian dari sebelah sini. Oke, kalian tadi sudah dapat kertasnya. Sekarang lanjut tuh di game kedua. Kamu menulis di kertas kecil, aku akan menolong teman dengan cara apa? Tulis kamu menolong teman dengan cara apa? Tulis di kertas. Nanti kumpul Padua. Padua kasih waktu 5 menit. Tulis. Oke, apakah tugasnya sudah ditulis di kertas? Kalau sudah ditulis di kertas, boleh dilipat-lipat kelas Padua. Oke, boleh, ayo. Bantu semua. Yang duduknya
Yang pertama, aku menolong teman dengan cara membantu teman ngapain? Kalau nggak punya penghapus dibantuin dengan cara memindahkannya. Terus apa nih? Membantu teman dengan senang hati. Tuh, kalau membantu teman harus ikhlas, artinya dengan senang hati. Terus yang ketiga nih, nolong dan menenangkannya secara lembut. Tuh, kalau lagi temennya jatuh ditolong. Kalau ada luka diobatin lukanya, terus ditenangin, jangan sedih, cepat sembuh kok nih. Nah, itu 3 yang tadi Pak Tuhan baca. Tepuk tangan buat kita semuanya. Banyak cara untuk menolong teman. Selanjutnya, perasaan jika kita menyayangi sesama. Tuh, perasaannya itu timbul di dalam diri kita sama di dalam diri yang kita tolong atau yang kita sayangi. Yang pertama, bahagia. Yang kedua, damai. Yang ketiga, disukai teman. Yang keempat, dekat dengan Allah. Selanjutnya, larangan sikap tidak menyayangi. Nah, kalau tadi kan kita bahas menyayangi. Nah, sekarang kebalikannya nih, lawannya menyayangi. Tuh, larangan atau sikap tidak menyayangi. Berarti yang kebalikan tadi dilarang apa diperbolehkan? Lawan kata yang tadi menyayangi dibolehkan atau dilarang? Tuh, larangan berarti dilarang. Yang pertama, membentak. Gimana membentak? Nah, itu membentak, berbicara dengan suara yang keras, dengan nada yang keras juga. Itu dilarang, apalagi berbicara sama guru dan orang tua, dilarang dengan membentak. Kalau berbicara dengan orang tua, berbicara dengan guru, harus dengan nada yang rendah, yang sopan, suara yang lembut. Ini dilarang dengan membentak. Yang kedua, berkata kasar, nggak boleh. Berkata kasar tidak boleh. Banyak contohnya, tapi tidak boleh dicontoh. Dan yang ketiga, mengejek teman. Lalu tuh temennya kesandung, jatuh, harusnya ditolongin. Nah, larangannya nggak boleh kalau lihat temen yang kesusahan itu harus ditolongin. Yang terakhir, dilarang menyakiti hewan. Kalau kita tidak bisa menolongnya, maka tidak boleh menyakiti. Nah, lanjut lagi ya. Pak Tua punya soal yang mudah. Kalian boleh buka buku tulisnya, ada refleksi soal. Boleh kalian tulis soalnya langsung dijawab 5-10 menit pada masih waktu mengerjakan. Ya, oke, boleh ditulis soalnya langsung dijawab. Nah, ada 10 menit waktunya habis. Yang sudah selesai sekarang boleh dikumpulin tulisan di meja Pak. Yang penting
kalian sudah mengerjakan refleksinya. Terima kasih. Nah, sebelum lanjut ke kesimpulan, biar kita semangat lagi panduan speednya. Konsentrasi. Oke, kesimpulan bersamanya. Yang pertama, sayang kepada sesama adalah perintah Allah. Menyayangi sesama berarti meneladani atau mengikuti sikapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan saling peduli, Allah akan memberi kasih sayang kepada kita. Alhamdulillah, pelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari jadi amal ibadah buat kita. Nah, Bandua mau cari yang mimpin doa yang juga paling rapi. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Dadah.